Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aulia Nurfadila dari TBI 3C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes dan penilaian pembelajaran menyimak. Tes dan penilaian. Takut. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tes dan penilaian? Pengertian tes dan penilaian tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio atau video. Penilaian adalah proses pedagogik yang menyangkut suatu aksi mengevaluasi dalam bagian guru, sedangkan tes adalah subjek dari penilaian tersebut. Sudah paham teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi macam-macam penilaian pembelajaran menyimak. Let's get it! Macam-macam dari penilaian pembelajaran menyimak yaitu pertama, pertanyaan inferensi, yang kedua, pertanyaan evaluasi, yang ketiga, pertanyaan respon personal, yang keempat, pertanyaan aplikasi. Tes menyimak dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, menyimak estetis dengan bahan simakan karya sastra. Contohnya yaitu menyimak puisi. Yang kedua yaitu menyimak kritis dengan bahan tuturan yang bersifat argumentatif dan ekspositoris. Contohnya yaitu menyimak isai. Yang ketiga yaitu menyimak cepat dengan bahan simakan berita, jadwal atau daftar tertentu. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi kriteria calon suami. Maksudnya kriteria penilaian pembelajaran menyimak. Penilaian menyimak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antaranya yaitu yang pertama, tingkat ingatan. Tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan untuk mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang diperdengarkan. Tes bisa berbentuk tes objektif isian singkat atau pilihan ganda. Yang selanjutnya, tingkat pemahaman. Tes pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk memahami wacana yang diperdengarkan. Kemampuan pemahaman yang dimaksud mungkin terhadap isi wacana, hubungan antar ide, antar faktor, antar kejadian, hubungan sebab akibat. Akan tetapi, kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman ini belum kompleks benar, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi. Jadi, kemampuan pemahaman dalam tingkat yang sederhana. Dengan kata lain, butir-butir tes tingkat ini belum sulit. Yang ketiga, tingkat penerapan. Butir-butir tes kemampuan menyimak yang dapat dikategorikan tes tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan atau diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas. Yang keempat, tingkat analisis. Tes kemampuan menyimak pada tingkat analisis pada hakikatnya juga merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Akan tetapi, untuk memahami informasi atau lebih tepatnya memilih alternatif jawaban yang tepat itu, siswa dituntut untuk melakukan kerja analisis. Tanpa melakukan analisis wacana, jawaban yang tepat secara pasti belum dapat ditentukan. Dengan demikian, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit daripada butir tes pada tingkat pemahaman. Analisis yang dilakukan berupa analisis detail-detail informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab akibat, hubungan situasional, dan lain-lain. Wah, materi kali ini lumayan susah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan aja ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu alat-alat penilaian. Alat-alat penilaian yang pertama yaitu portofolio.
yaitu kumpulan hasil karya siswa baik dalam bentuk tertulis, karya seni maupun berbagai penampilan yang tersimpan dalam bentuk kaset video atau audio yang ditata untuk tujuan penilaian. Yang kedua yaitu tes performasi, yaitu penilaian terhadap suatu kompetensi yang memfokuskan pada unjuk kerja siswa. Pada tes performasi, penilai mengamati penampilan atau hasil karya siswa sesuai dengan pedoman yang telah dikembangkan. Yang ketiga, rubrik, yaitu sebuah daftar yang memuat indikator-indikator dari sebuah kompetensi dan pemaknaannya. Rubrik merupakan alat untuk melakukan penyekoran, penilaian, dan menentukan grade sebuah unjuk kerja. Rubrik merupakan pedoman penilaian pada tes performansi. Yang keempat yaitu lembar observasi, yaitu lembar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang aspek afektif yang terjadi pada diri siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran, sikap khusus siswa, maupun respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. Gimana teman-teman? Otak masih aman? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu aspek penilaian. Aspek yang dinilai dalam menyimak didasarkan pada ruang lingkup dan tingkat kedalaman pembelajaran serta kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum, khususnya dalam indikator. Selain itu, penilaian pembelajaran menyimak ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah semua yang telah dialami siswa dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar, khususnya dalam indikator. Secara umum, aspek yang dinilai dalam pembelajaran menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek kebahasaan. Dalam aspek kebahasaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pemahaman isi. Yang kedua, kelogisan penafsiran. Yang ketiga, ketepatan penangkapan isi. Yang keempat, ketahanan konsentrasi. Yang kelima, ketelitian menangkap dan kemampuan memahami. Yang kedua yaitu aspek non-kebahasaan. Nah, dalam aspek non-kebahasaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pelaksanaan dan sikap. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menghargai. Yang keempat, konsentrasi atau kesungguhan mendengarkan. Yang kelima, kritis. Yeay, materi kali ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.